Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami kembali lagi sebagai masyarakat yang terus dan masih selalu untuk dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ini semua merupakan keprihatinan demi keprihatinan yang dalam dan terus menerus, dan harus tetap sadar pada kondisi yang ada. Juga kami terus mengikuti perkembangan yang bergulir pada kehidupan kita bermasyarakat kita tentunya sehari-hari, hingga kita juga memperhatikan pada tataran berbangsa dan bernegara dengan fenomena-fenomena dan carut-marut yang berlangsung pada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang cenderung banyak mengandung dan mengundang kontroversi yang seperti sekarang ini, sementara berlangsung gegap pada peristiwa yang terjadi di beberapa daerah dan bahkan pada titik-titik daerah hingga pada tataran nasional. Ini adalah pada Pilkada 2024 kita di Indonesia. Dan ada total 24 partai politik yang telah lolos sebagai peserta, yaitu terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Dan beberapa partai-partai tersebut terus berkompetisi mempersiapkan segala strategi untuk mempersiapkan juga calon-calon yang mereka usung masing-masing di setiap kebijakan partai masing-masing. Dan kami juga sangat berharap untuk semua kita harus ingat dan menyadari kepada semua bangsa ini untuk tetap mengingat bahwa untuk anggaran biaya Pilkada 2024 ini secara serentak menurut KPU, anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilihan pemimpin-pemimpin daerah pada Pilkada serentak pada tahun 2024 ini mencapai sekitar 121 triliun lebih. Anggaran ini akan mencakup penyelenggaraan pilkada di seluruh tanah air yang meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air, terutama daerah-daerah yang mempunyai pendukung fanatik dan sporadis pada partai-partai besar yang saling memperebutkan suara dan dukungan masyarakat luas mendapat elektabilitas para calon yang mereka usung. Contohnya di daerah-daerah pada kantong-kantong partai yang besar yang mendominasi perolehan suara yang signifikan pada waktu Pilpres yang sangat juga masih berpengaruh dengan kompetisi yang cukup ketat diwarnai oleh berbagai peristiwa dan fenomena-fenomena
hingga sangat berpengaruh pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan mendatang. Sudah dan akan terus menjadi kompetisi dan persaingan yang ketat dan kental seperti provinsi-provinsi yang menjadi sasaran pada kantong-kantong bagi para partai-partai yang mempunyai loyalitas maupun pendukung-pendukung fanatik demi mendulang suara dan kekuatan partai. Dapat mengatur juga strategi untuk para bakal calon yang mereka usung, seperti daerah-daerah yang menjadi perhatian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan yang paling menjadi sorotan sebagai etalase pilkada nasional adalah di DKI Jakarta, atau calon-calon yang dicalonkan para koalisi oleh koalisi-koalisi di Pilgub Jakarta yang mewarnai pilkada nasional yang penuh dengan polemik dan intrik yang berkepanjangan hingga saat ini semakin panas dan mengundang banyak polemik-polemik dan kontroversi-kontroversi yang saling jegal dan saling memainkan peran serta argumen-argumen demi merebut simpati pada koalisi-koalisi yang mempunyai kepentingan, kekuatan, baik sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang sesuai peta situasi baik koalisi maupun elektabilitas para bakal calon yang diusulkan dan kemudian akan diusung. Peran partai-partai pendukung koalisi dan tokoh-tokoh serta elit-elit nasional saling memainkan perannya masing-masing untuk terus berusaha dengan semua kekuatan, daya upaya dikerahkan, resources yang mereka miliki, semua dikerahkan untuk saling berkompetisi secara ketat dan mungkin lebih selektif. Nah, tinggal bagaimana kita, semua itu tergantung pemilih bagaimana menilai proses kompetisi atau persaingan yang dijalankan atau diterapkan sesuai dengan norma-norma etik yang wajar, yang elegankah, atau bahkan sebaliknya dengan cara-cara siasat yang mungkin masih beretika dan bermoral. Cara-cara inilah tentu ditempuh semua oleh para partai-partai pendukung. Tinggal bagaimana mereka mengimplementasikan di lapangan tentang siasat-siasat atau strategi-strategi yang sesuai adab, kepantasan, dan yang beretika. Terbukti dengan saling jegal secara elektabilitas melalui survei-survei pesanan yang terjadi. Tapi ada juga yang menggunakan survei-survei yang memang kualitatif, mempunyai kredibilitas yang tinggi. Tetapi juga tidak sedikit, bahkan miris, seringkali juga mereka menggunakan survei-survei pesanan agar dapat mengacaukan angka-angka dan persentase perolehan suara untuk mendongkrak elektabilitas para bakal calon yang sangat menyesatkan publik, pemilih.
Nah itulah sebagai strategi yang terkadang menyesatkan halayak. Dan makanya juga baru-baru ini muncul juga undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengalami beberapa perubahan tentang syarat-syarat pencalonan, mengubah pasal undang-undang pilkada, kemudian usia pencalonan, menegaskan bahwa syarat usia pencalonan terhitung sejak penetapan pasangan oleh KPU. Kemudian juga terjadi kritik-kritik dan sorotan terhadap diterbitkannya undang-undang perubahan pilkada oleh MK. Dan ini lebih miris lagi, kita melihat beberapa protes-protes terhadap undang-undang tersebut. DPR mengkritik terhadap proses revisi tersebut. Banyak proses-proses yang mereka kritik terhadap perubahan-perubahan ini seharusnya yang lebih terbuka. Meskipun revisi ini telah ditetapkan oleh MK, nah inilah kritik terhadap prosesnya tetap menjadi perhatian. Kekhawatiran juga terhadap demokrasi lokal. Beberapa anggota DPR juga mengkhawatirkan katanya adanya perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi demokrasi lokal. Kekhawatiran juga muncul dengan batas ambang perolehan suara sah parpol atau gabungan parpol yang dikaitkan dengan jumlah DPT pemilu 2024. Nah inilah juga upaya-upaya untuk mendorong partisipasi pemilih di beberapa DPR. Di beberapa anggota DPR berpendapat bahwa revisi ini dapat memperluas kesempatan bagi calon independen dan partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pilkada yang akan berlangsung. Nah inilah terjadi polemik terhadap perubahan undang-undang MK, terhadap perubahan undang-undang pilkada yang diterbitkan oleh MK. Semoga saja berdampak baik kepada bangsa ini, karena semua ini undang-undang maupun aturan-aturan diterapkan atau dilanggar, itu kembali kepada kita semua, bagaimana proses-proses itu bisa berjalan dengan baik. Maka sebenarnya inilah gambaran terang dan suram proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Sebagai pendewasaan bangsa, bukan malah pembodohan, yang semoga tidak terus-menerus berlanjut, agar bangsa ini semakin dewasa dalam hal berdemokrasi sesuai kesepakatan kita bersama. Jangan dicederai pada kepentingan yang selalu memanfaatkan demokrasi siasat secara sesat yang membodohi bangsa ini, yang tentu akan berdampak pada tidak terwujudnya selektivitas para calon-calon pemimpin yang berkualitas, sehingga dapat membawa daerah-daerah tentunya dan secara luas terhadap bangsa ini untuk menuju pada perubahan yang lebih baik segala sektor dan sendi-sendi kehidupan. Maka demikianlah harapan kami
Semoga semua kita tetap berprasangka baik dan mempunyai jiwa kita untuk bangsa ini, agar selalu kita tetap menjunjung tinggi azas-azas kebaikan untuk bangsa dan negara dalam hal mewujudkan proses-proses pilkada yang seperti kami utarakan tadi. Maka demikianlah kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.